Itulah negeri Jambi, sepucuk Jambi 9 lurah. Bersih, aman dan tertib kotanya, serta ramah tamah rakyatnya. Alamnya indah, dari Tanjung Jabo hingga Kerinci. Sungguh Jambi suatu negeri yang oleh Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santri Humaira dengan NIM B1B121013, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas dari pemerintah daerah, yaitu dengan judul Sejarah Berdirinya Provinsi Jambi. Baik, selamat mendengarkan. Itulah negeri Jambi, sepucuk Jambi 9 lurah. Bersih, aman dan tertib kotanya, serta ramah tamah rakyatnya. Nah, dengan berakhirnya masa Kesultanan Jambi, menyusul gugurnya Sultan Toha Saifuddin pada tanggal 27 April 1904 dan berhasilnya Belanda menguasai wilayah-wilayah Kesultanan Jambi, maka Jambi ditetapkan sebagai keresidenan dan bergabung ke dalam wilayah Nederlands Hindia atau sering disebut dengan Hindia Belanda. Nah, dengan residen Jambi yang pertama oleh O.L. Hefrik yang diangkat berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada nomor 20 tanggal 4 Mei 1906 dan pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 1906. Nah, kekuasaan Jambi ini berdasarkan atas berlangsungnya 36 tahun karena tanggal 9 Maret terjadi peralihan kekuasaan kepada pemerintah pendudukan Jepang. Nah, kemudian pada masa pendudukan Jepang, keresidenan ini berubah menjadi Shu dan dipimpin oleh seorang Shucho, dan keresidenan menjadi Shuchokan dan Afdaling berubah menjadi Bunshu. Nah, kemudian Angkatan Darat Kerajaan Jepang masuk ke wilayah Jambi melalui pelabuhan Palembang dan Padang. Kemudian Tentara Angkatan Darat Jepang berhasil menduduki Sarolangun pada tanggal 24 Februari 1942 melalui Lubuk Linggau dan Musirawas. Sedangkan tentara Jepang dari Padang menduduki Muara Bungo pada tanggal 28 Februari 1942 dan Muara Tebo pada 4 Maret 1942. Nah, di dalam pertempuran di Pulau Musang, Kolonel Mamura tewas. Dalam beberapa tulisan ditulis di kota Jambi berhasil diduduki Jepang pada tanggal 4 Maret 1942. Dipimpin oleh Kapten Oreta. Nah, sedangkan Kerinci diduduki oleh Jepang pada tanggal 17 Maret yang masuk melalui Padang. Kemudian pada tanggal 14 Agustus Jepang pula menyerah pada Sekutu. Nah, tanggal 17 Agustus diproklamasikan Negara Republik Indonesia oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Sumatera pada awal kemerdekaan menjadi satu provinsi, yaitu Provinsi Sumatera dengan ibu kota Medan, dan Mr. Teuku Muhammad Hasan ditunjuk memegangkan jabatan gubernur. Sementara itu, kalau mengenai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini, Jambi baru didapat di masyarakat Jambi pada tanggal 18 Agustus 1945 berdasarkan informasi A.K. Gani yang saat itu berada di Palembang, dan oleh Barisan Pemuda dan Masyarakat dikibarkan bendera merah putih pertama kalinya di puncak pembangunan Water Torrent atau PDAM Benteng sekarang. Nah, kemudian pada tanggal 18 April, Komite Nasional Indonesia Sumatera bersidang di Bukit Tinggi memutuskan Provinsi Sumatera berdiri dari 3 subprovinsi, yaitu Subprovinsi Sumatera Utara, kemudian Sumatera Tengah, kemudian Sumatera Selatan. Nah, di subprovinsi Sumatera Tengah ini mencakup Keresidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Tarik menarik kepresidenan Jambi ini untuk masuk ke Sumatera Selatan atau Sumatera Tengah, nah ternyata cukup alot dan akhirnya ditetapkan dengan pemungutan suara pada sidang KNI Sumatera tersebut, dan akhirnya keresidenan Jambi ini masuk ke Sumatera Tengah. Kemudian sub-provinsi dari Provinsi Sumatera ini kemudian dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 ditetapkan sebagai provinsi.
dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Keresidenan Jambi saat itu terdiri dari 2 kabupaten dan 1 kota Praja Jambi. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah Kabupaten Merangin yang mencakup Kewedanaan, Muaro Tebo, Muaro Bungo, Bangko, dan Kabupaten Batanghari. Terdiri dari Kewedanan, Muaro Tembesi, Jambi Luar Kota, dan Kuala Tungkal. Masa terus berjalan, banyak pemuka masyarakat yang ingin keresidenan Jambi untuk menjadi bagian dari Sumatera Selatan, dan bagian lain ingin tetap, bahkan ada yang ingin berdiri sendiri. Terlebih dari itu, Kerinci kembali dikehendaki masuk keresidenan Jambi, karena pada sejak tanggal 1 Juni Kerinci itu yang tadinya bagian dari Kesultanan Jambi dimasukkan ke Residenan Sumatera Barat, tepatnya jadi bagian dari Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerinci. Kemudian tuntutan Keresidenan Jambi ini menjadi daerah tingkat 1 provinsi diangkat dalam pernyataan bersama antara Himpunan Pemuda Merangin, Batanghari, atau juga dengan Front Pemuda Jambi atau Fropeja pada tanggal 10 April 1954 yang diserahkan langsung kepada Bung Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia di Bangko, yang ketika itu berkunjung karena saat itu penduduk Jambi saat itu tercatat kurang lebih 500.000 jiwa, sehingga memungkinkan untuk menjadi provinsi tersendiri. Kemudian keinginan tersebut diwujudkan kembali dalam Kongres Pemuda se-Daerah Jambi pada tanggal 30 April sampai dengan 3 Mei dengan mengutus 3 orang delegasi serta seorang penasihat delegasi mendengari Prof. Dek Hazarin Jakarta. Berbagai kebulatan tekad setelah itu bermunculan baik oleh gabungan parpol, Dewan Pemerintah Marga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Merangin, Batanghari. Puncaknya pada Kongres Rakyat Jambi 14-18 Juni 1955 di Gedung Bioskop Murni terbentuklah Wadah Perjuangan Rakyat Jambi bersama Badan Kongres Rakyat Jambi untuk mengupayakan dan memperjuangkan Jambi menjadi daerah otonomi tingkat 1 Provinsi Jambi. Pada Kongres Pemuda se-Daerah Jambi pada tanggal 2-5 Januari 1957 mendesak BKRD menyatakan Keresidenan Jambi secara de facto menjadi provinsi selambat-lambatnya pada tanggal 9 Januari 1957. Sidang pleno BKRD ini pada tanggal 6 Januari pukul 2 dengan resmi menetapkan Keresidenan Jambi sebagai daerah otonomi tingkat 1 provinsi yang berhubungan langsung dengan pemerintah pusat dan keluar dari Provinsi Sumatera Tengah. Nah, Dewan Benteng selaku penguasa pemerintah Provinsi Sumatera Tengah yang telah mengambil alih pemerintahan Provinsi Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Mulyo Harjo pada tanggal 9 Januari 1957 menyetujui keputusan BKRD tersebut. Pada tanggal 8 Februari pula, Ketua Dewan Benteng Letkol Ahmad Hussein melantik Residen Jamin GR Datuk Bagindo sebagai akting gubernur dan Haji Hanafi sebagai akting gubernur Provinsi Jambi dengan staf 11 orang, yaitu Adanuhan, Hasan Amin, Adnan Kasim, Manap, Salim Syamsu Bahrun, kemudian ada Somad, Zuhur, Manam, Imron, Nunci, dan Abdul Umar yang dikukuhkan dengan SK nomor 9 KTPS tertanggal 8 Februari dan sekaligus meresmikan berdirinya Provinsi Jambi di halaman rumah Residen Jambi. Kini jadi gubernuran Jambi. Pada tanggal 9 Agustus, Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno akhirnya menandatangani di Denpasar, Bali, Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi dengan Undang-Undang Nomor 61 tanggal 25 Juli, Undang-Undang Darurat Nomor 19 tentang pembentukan daerah Sumatera tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 61 disebutkan pada pasal 1 huruf B bahwa daerah Swantantra tingkat 1 Jambi wilayahnya mencakup wilayah daerah Swantantra tingkat 2 Batanghari, Merangin, dan Kota Praja Jambi serta kecamatan-kecamatan Kerinci, Hulu,
Hulu, Tengah, dan Hilir. Kemudian kelanjutannya Undang-Undang Nomor 61 tersebut pada tanggal 19 Desember 1958 Mendagri mengangkat dan menetapkan Jamin Datu Bagindo Residen Jambi sebagai Dayens, ditugaskan sebagai Gubernur Provinsi Jambi dengan SK nomor UP 584. Pejabat gubernur pada tanggal 30 Desember meresmikan berdirinya Provinsi Jambi atas nama Mendagri di Gedung Nasional Jambi. Nah, sekarang gedung itu dinamakan dengan BKOW. Kendati Jambi, Provinsi Jambi ditetapkan dengan Undang-Undang Darurat. Kemudian Undang-Undang Nomor 61 dengan pertimbangan sejarah asal-usul pembentukannya oleh masyarakat Jambi melalui BKRD, maka tanggal keputusan BKRD tanggal 6 Januari ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Jambi. Nah, sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi nomor 1 tahun 1970 tanggal 7 Juni tentang hari lahir Provinsi Jambi. Nah, kemudian ada pun nama residen mulai dari masa kolonial sampai dengan kemerdekaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Masa kolonial residen Belanda di Jambi adalah yang pertama ada O.L. Hepfrik dari 1906 sampai 1908, kemudian ada A.J.N. Engelenberg dari 1908 sampai 1910, kemudian ada T.H.A.L. Heinting dari 1910 sampai 1913, kemudian ada A.L. Kamerling dari 1913 sampai 1915, kemudian ada H.E.C. Kuas dari 1915 sampai 1918, kemudian ada H.C.L. Petri dari 1918 sampai 1923, kemudian ada C. Portman ada dari 1923 kemudian sampai 1925, kemudian ada G.J. Van Dogen dari 1925 kemudian sampai 1927, kemudian ada H.E.K. Enzerman dari 1927 kemudian 1928, ada J.R.F. Venture Van Nies dari 1923 sampai 1931, kemudian ada W.S. Ten Buncin, kemudian ada P.H.J. van der Meulen dari, kemudian ada juga M.J. Rouskever, kemudian juga ada Reuvers, kemudian Jepang masuk ke Indonesia termasuk Jambi. Nah, residen Jambi tersebut yaitu Dr. Andes Segaf Yahya dari 1945, kemudian ada R. Inu Kertapati berjabat dari 1945 sampai 1950, kemudian ada Beksan, kemudian ada Ho Sing Puan Limbaro dari 1953 sampai 1954, kemudian ada R. Sudono, kemudian ada Jamin Datuk Bagindo dari 1954 sampai 1957, Acting Gubernur 6 Januari 1957, BKRD menyatakan keresidenan Jambi menjadi provinsi. Kemudian pada 8 Februari 1957 peresmian provinsi dan kantor gubernur di kediaman residen oleh Ketua Dewan Banteng. Kemudian pembentukan provinsi diperkuat lagi oleh keputusan Dewan Menteri. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1957 selamat hari jadi kepada Provinsi Jambi yang ke-66 tahun 6 Januari 1957 dan sampai dengan 6 Januari 2023. Bukit Tambon Tulang, itulah negeri Jambi, sepojok Jambi.